Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Manca Bicara di rumah pemirsa Pal TV. Sedannya Pecah Biaso ini 1 jam ke depan dari jam 9 sampai dengan jam 10. Tentunya kami ngawani pemirsa dengan sejumlah informasi menarik seputar Provinsi Sumatera Selatan dan juga Kota Palembang. Tentu di hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 di program Halo Palembang. Dan pagi hari ini bersama dengan aku Mang Cek Midun. Dan tentunya dengan aku Cek Susan. Selamat pagi dan semangat pagi pemirsa awal bulan, bulan Desember ya. Tidak terasa Midun 2024 lana habis ini pemirsa, kira-kira apa yang sudah dicapai di tahun ini ya. Dan biasanya di awal bulan ini nih masih happy, muka nih masih sumringah karena baru gajian. Gajian jadi segalanya biasanya tenang. Nah, apalagi hasil dari kerja keras kita itu hasil memang misalnya bekerja ataupun karyawan memang bekerja dengan SOP yang sudah diberikan sama perusahaan, tidak hasil dari fraud ya, korupsi ya mungkin ya. Jadi apa yang dikasih itu rezekinya halal. Betul. Dan juga di bulan Desember ini pemirsa, tepatnya tanggal 9 Desember 2024 akan diperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, jadi ngomong-ngomongin korupsi pemirsa, jadi memang ini adalah tantangan besar juga nih bagi negara kita ya, karena untuk memberantas seperti kita tahu bahwa presiden kita saat ini Bapak Prabowo Subianto ini sudah banyak memberantas koruptor ini semenjak beliau menjabat ya. Betul. Luar biasa. Dan juga dalam 100 hari kerja ini Presiden Prabowo juga salah satunya adalah fokusnya memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Bener Nian. Sesuai dengan tema kita hari ini pemirsa, Hari Anti Korupsi Sedunia, Kejati Sumsel perkuat pencegahan dan penindakan korupsi. Nah, kita sudah menghadirkan pakar-pakar yang orang-orang yang berkompeten di bidangnya ini korupsi. Langsung saja Midun, ini sudah hadir ada Bapak Umar Yadi SHMH Aspitsus Kejati Sumsel. Selamat pagi Bapak Umar. Selamat pagi, Cek Susan pengen tanya, udah makan pempek Pak? Oh, sudah. Sudah sarapan ya Pak? Sudah. Ini juga ada Bapak Haidirman SHMH Kasih Penyidikan Bidang Pitsus Kejati Sumsel. Pagi Pak. Pagi. Assalamualaikum. Sarapan sudah ini Pak ya? Aman ini. Semangat ini. Iya. Nah, yang terakhir ada Bapak Rian Sumarta Samsu SHMH Kasih Penuntutan Bidang Pitsus Kejati Sumsel. Pagi Pak. Pagi. Iya, Pak jangan dituntut kami Pak ya. Asal tidak korupsi ya Pak, jadi tidak dituntut. Tolong dituntut yang baik-baik saja saya Pak. Betul. Bapak, kalau kita lihat tema kita adalah Kejati Sumsel perkuat pencegahan dan juga penindakan korupsi. Mungkin pemirsa yang di rumah masih minim informasi Pak terkait dengan korupsi, batas wilayah mana yang dikerjakan oleh Kejati khususnya di Sumatera Selatan sendiri. Boleh Bapak ada yang mau menjelaskan pertama Pak? Pak Umar mungkin. Baik, Baik, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tentunya tetap masih berkomitmen ya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini sejalan dengan program pemerintah juga dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan jadi dalam tahun 2024 ini telah melakukan beberapa penanganan perkara tindak pidana korupsi tentunya. Dan banyak juga perkara-perkara yang sudah kita tangani tentunya, ya kan. Dalam tahun 2024 ini sekitar 24 perkara yang sudah kita tangani, ada 24 perkara penyidikan tindak pidana korupsi, dan sudah ada beberapa perkara sudah kita limpahkan ke pengadilan. Ya. Berkaitan dengan korupsi tentunya, ini dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024 ini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tetap berkomitmen tadi kan, saya katakan dalam rangka menegakkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi sampai saat ini tetap kita masih berjalan menegakkan hukum dan bersama-sama juga dengan teman-teman kita yang ada di daerah tentunya sewilayah Kejaksaan Negeri Sumatera Selatan. Nah, hal ini juga tidak lepas daripada dukungan pimpinan kita, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Yulianto SHMH, beliau yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada jajaran di bawah untuk melakukan penindakan dan pencegahan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini terus kita lakukan sampai saat ini pun kita sedang menangani perkara yang terakhir ini, perkara kasus dugaan korupsi LRT. Estimasi atau potensi kerugian negaranya mencapai 1,3 triliun. Dan perkara ini tidak lama lagi akan dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Palembang.
Mungkin itu Pak Casi, Cik Medun sementara yang bisa disampaikan. Iya. Wow, ini Jadi memang kasus sudah korupsi banyak ini kasus ya. korupsi yang memang dilimpahkan ke Kejati dan ditangani secara langsung begitu ya Pak? Dan juga ini menjadi tantangan besar ya, Dak, ya, bagi khususnya juga Sumatera Selatan, Kota Palembang ini untuk menghadapi kasus korupsi. Nah, kalau ke Pak Haidirman sebagai kasih penyidikan nih Pak, bagaimana Pak proses dari penyidikan kasus korupsi ini sendiri Pak? Seriuh apa sih Pak kira-kira? Baik, kami sampaikan, jadi ada serangkaian ya, serangkaian yang dilakukan oleh penyidik. Nah, di tindak pidana khusus itu dalam proses penyidikan itu mendahului dengan penyelidikan, maka di sana ada penyelidikan, penyidikan. Nah, setiap melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi ini didahului oleh penyelidikan. Nah, sebagaimana kita ketahui, penyelidikan adalah untuk mengetahui apakah ada peristiwa pidananya. Nah, ternyata kalau ada peristiwa pidananya, kita menerbitkan surat perintah penyidikan. Nah, disinilah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik, diantaranya melakukan pemanggilan, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, melakukan penyitaan, bahkan upaya paksa melakukan penangkap dan penahanan terhadap orang-orang yang terkait dengan tindak pidana korupsi itu sendiri. Nah, itulah serangkaian yang dilakukan oleh penyidik dalam formalnya. Oke. Nah, itu. Oke, Pak, kalau benar tidak Pak Bolo kalau pelaku korupsi itu mereka bisa dimiskinkan? Nah, jadi begini, kalau kita tidak bisa memiskinkan, cuman penindakan yang kita lakukan adalah tadi saya katakan akan melakukan penyitaan, salah satu juga akan melakukan penyitaan aset. Nah, itulah akhirnya kategori tersebut kalau seluruh asetnya kita sita, artinya tidak punya lagi dia aset. Iya. Nah, tujuan kita harus jelas apa maksud melakukan penyitaan aset tersebut. Artinya upaya paksa nantinya akan mengembalikan apabila sudah diputus pengadilan itu mengembalikan kerugian negara. Misal kerugian negara 100 M misalnya, kita berusaha melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh tersangka tersebut, supaya nantinya apabila dibebankan uang pengganti, dia tidak mampu membayar atas putusan itu, maka aset tersebut akan kita lelang, artinya untuk menutupi kerugian negara tersebut. Nah, itulah hingga muncul kalimat memiskinkan si tersangka. pelaku ya. Ya. Dan itu aset itu kalau kita sita salah satunya ada keterkaitan terhadap tindak pidana korupsi tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dimiskinkan karena dia punya kewajiban untuk pemenuhan pengganti kerugian negara. Itu. Berarti diselidiki dulu Pak ya? Ya. Baru ada tim melakukan pelacakan aset. Dan ruang lingkup nasional bahkan di luar negeri bisa. Artinya di mana saja aset dia kita akan cari, itu kan kita lakukan upaya paksa untuk melakukan penyitaan dan pemblokiran. Tidak hanya aset yang nampak secara fisik, bisa kita melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening yang milik tersangka dan keluarganya. Nah, jadi kita hentikan aliran semua uang itu aktivitas masuk Pak ya? supaya tidak ada lagi pergerakan transaksi yang terjadi tersangka dengan pihak-pihak lain. Itu. Lejar menuju Palembang tuh Pak ya? Oh iya, diburu nian. Diburu nian pokoknya. Dikelibik gitu. Iya, singgahnya di kulit inian Pak ya, gitu. bahasanya tuh ya. Iya. Nah, Oke, nah kalau ke Pak Rian nih sebagai kasih penuntutan bidang, apakah ada tuntutan itu klasifikasinya masing-masing Pak dari segi korupsinya, misalnya korupsi berapa seperti itu? Jadi kalau untuk bidang penuntutan ini kita menerima SPDP itu dari penyidik kejaksaan, dari penyidik Polri dan penyidik lainnya kayak PPNS. Nah, sampai saat ini di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan itu di tahun 2024 ini dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan itu kita sudah menerima 24 SPDP. Dari penyidik Polri itu sudah menerima 7 SPDP dan dari PPNS itu ada 3 SPDP. Nah, terkait
penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi ini khususnya di bidang tindak pidana khusus ini terkait perkara tindak pidana korupsi, perpajakan dan tindak pidana lainnya. Tapi untuk Sumatera Selatan ini sampai saat ini yang masih banyak itu perkara tindak pidana korupsi. Seperti itu. Oh. Untuk klasifikasi penuntutan pasalnya itu untuk tindak pidana korupsi itu tetap di pasal 2 dan pasal 3 serta pasal 11 dan pasal 13. Oke. Baik, dan juga mungkin ada klasifikasi dari korupsi juga ya Pak, terkait dengan, ada 7 kalau nggak salah ya Pak, klasifikasi untuk korupsi. Jadi tidak hanya menerima uang, tapi gratifikasi juga termasuk korupsi juga ya Pak itu? Gratifikasi, ya, suap. Ya, dalam 24 kasus yang sudah ditangani itu semua adalah kerugian negara atau juga justru ada kasus-kasus lainnya Pak? Sepanjang tahun 2024 ini ada kerugian negara, ada suapnya juga, ada gratifikasinya juga. Adu galau pokoknya. Gampang ini soalnya. Komplek pokoknya. Oke. Kalau tahan apa masa hukuman Pak, ada nggak Pak? Berapa? Masa hukuman. Iya dari Pidana, koruptor. Pemidanaannya. Iya, pidanaannya. Nah, sesuai kalau untuk pasal 2 sendiri itu kan minimalnya 4 tahun. Kalau pasal 3 itu minimalnya 1 tahun. Oke. Wah, jadi 1 tahun Ya, midun ya? betul. Pikirlah midun setahun. Kok nak setahun apa 4 tahun? Baik, mungkin ini Itu cukup minimal itu. Minimal ya, Pak. Oke, Masih minimal. 15 tahun, 20 tahun. Wow, seumur hidup ada juga Pak ya, tergantung. Kalau ayat 2, apabila melakukan korupsi dalam keadaan bencana alam atau dalam krisis ekonomi, ada ini ya. ayat 2-nya ya. Pasal 2 ayat 2-nya maka bisa dituntut hukuman mati. Dan itu sejarah belum ada. Tapi 20 tahun, 15 tahun itu kan sudah sering. Sudah ya seumur hidup itu ya. Baik, Pak, mungkin kan ini dengan pekerjaan yang cukup banyak. Di tahun 2024 saja ada 24 kasus begitu Pak ya. Tentu punya tantangan tersendiri memegang jabatan juga dan juga bekerja di Kejati sendiri, khususnya di Sumatera Selatan. Seperti apa Pak tantangan yang dihadapin gitu? Apakah ada mungkin yang tidak kooperatif atau justru mungkin ada hal-hal intimidasi lainnya seperti apa gitu Pak? Gitu. Pak Umar. Baik, terima kasih. Memang setiap penanganan tindak pidana korupsi tentunya para penyidik Ya. selaku pelaksana di lapangannya pasti menghadapi dinamika. Dinamika penanganan korupsi ini memang kadang ada hambatan dan tantangan tentunya. Misalnya seperti kaitan untuk pemeriksaan saksi. Ya. Karena lokasi saksi juga ada di luar wilayah Kota Palembang. Sehingga itu juga agak sulitnya kita melakukan pemanggilan. Kadang kita panggil sekali, beliau tidak hadir 2 kali sampai 3 kali pun kadang beliau tidak hadir. Nah, sehingga ini kita harus sungguh-sungguh tetap harus bagaimana bisa berkomunikasi yang efektif dengan para saksi ini untuk menghadirkan beliau agar bisa diperiksa dalam dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh penyidik. Nah, kemudian hambatan lain juga banyak, mungkin terkait mengenai juga banyaknya hambatan ya kaitan masalah faktor juga usia ya, usia dari para saksi yang kita panggil juga karena sudah terlalu sepuh, karena kondisi juga kesehatannya bersangkutan, sehingga sulit juga untuk hadir kita panggil untuk diperiksa sebagai saksi. Kemudian juga tantangan lainnya terkait dengan para tersangka juga yang sulit juga kita lakukan pemanggilannya. Ya karena pada keadaan-keadaan tertentu itu, misalnya kondisi beliau yang sakit, juga karena keadaan-keadaan lain lah. Nah, itu yang kadang menghambat penyidik untuk melakukan percepatan dalam pemeriksaan perkara. Gitu. Tadi kata Bapak ada yang sesepuh juga Pak ya, tapi Ya, ternyata sesepuh itu kondisi juga masih lumayan beguyur kalau untuk gawe-gawe korupsi ya. Walaupun sesepuh juga Pak. Nah Pak, kalau Pak Umar lihat Pak, kalau di Palembang sendiri korupsinya kebanyakan seperti apa kasusnya Pak? Ya mas, selama ini yang kita tangani, terus kan banyak kasus-kasus itu kan berkaitan dengan korupsi di area misalnya sumber daya alam kan. Kita ada menangani kasus tambang. Kemudian juga ada kasus pengadaan barang jasa, itu yang kita tangani di wilayah Musi Banyuasin ya, Muba. Itu kerugian negara sekitar 25,6 miliar.
itu pengadaan alat internet desa di MOBA. Kemudian juga kita menangani kasus tentang penjualan aset Yayasan Batanghari 9 yang saat ini juga masih berjalan. Wow. Kemudian juga ada kasus terakhir ini LRT yang kita sedang tangani juga. Jadi itu beberapa kasus yang masih dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Luar biasa, Midun. Jadi banyak ya, di tahun 2020 saja ada 24 tadi Pak yang lagi ditanganin. Kejati ya. Iya, Kejati ya Pak. Masuk ke jari ya. Betul, itu lebih luas lagi jangkauannya Pak. Baik, pemirsa di rumah kita bakal ngobrol lagi tentunya masih ada 2 segmen bersama dengan Kejati Sumsel hari ini tentang tema kita yaitu Hari Anti Korupsi Sedunia, Kejati Sumsel perkuat pencegahan dan juga penindakan korupsi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baik, terima kasih pemirsa. Balik lagi kita di Halo Palembang dan ini segmen kedua kita tentunya bersama dengan bapak-bapak dari Kejati Sumsel tadi. Di segmen 1 kita sudah sedikit menyenggol ya korupsi-korupsi yang telah terjadi khususnya di Sumatera Selatan dan pengertian korupsi juga seperti apa, regulasi yang sudah dijalankan oleh Kejati Sumsel juga seperti apa. Iya. Nah, Pak, ini Cek Susan pengen tanya nih ke Pak Haidir. Pak, kalau kita ini kan orang awam nih Kak, banyak yang tidak tahu sih bagaimana caranya untuk mengadukan. Mungkin di depan mata kita lihat ada uang yang caknya tuh merugikan lah ya, baik merugikan itu perusahaan sendiri, orang lain ataupun negara. Pengen kita adukan, gimana tuh kira-kira prosesnya? Kemana Baik, dulu? Pertama tentu kami akan menyampaikan tentang ruang lingkup dan kewenangan kejaksaan. Itu dulu. Pertama bahwa kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan selain daripada penuntutan. Diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi dan kedua melakukan penyidikan dalam HAM berat. HAM berat jarang sekali, bahkan belum pernah ada di Kejati Sumsel. Nah, namun untuk kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sudah berjalan dan banyak ya di sini. Artinya masyarakat bisa melaporkan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tentang adanya dugaan baik melalui pendengaran, ada melihat, misalnya ada yang paham atau tidak, tapi khusus dalam hal tindak pidana korupsi. Nah, tindak pidana korupsi ini kategorinya masuk di ruang lingkup tindak korupsi kalau subjek hukumnya atau orang itu seorang pegawai negeri, pejabat atau ada keterkaitan dengan pemerintah. Itu satu dulu. Kedua tentang keuangannya, dia menggunakan keuangan negara atau keuangan dari organisasi sumbernya dari negara atau asetnya diberikan kepada pihak lain tapi asalnya dari negara. Nah, masuk. Tapi kalau seandainya ada suatu perusahaan tidak punya bukan uang negara, bukan pegawai atau pejabat yang gaji oleh negara, yaitu bukan masuk kategori tindak pidana korupsi. Artinya kan kalau Pencurian mungkin Pak ya? Cek bisnis sama kawan tuh lah, bisnis apa, tahu-tahu saling budi, dah itu korupsi, itu tindak pidana umum. Karyawan atau Pak ya? Ya, karyawan pada perusahaan itulah keuangannya bukan keuangan negara dan sudah itu pejabat menjalankan roda organisasi itu bukan pejabat negara atau pegawai negeri. Nah itu. Nah tata cara bagaimana? Kita di Kejaksaan Tinggi bahkan seluruh Indonesia itu supaya terkoordinir ada satu pintu, melaporkan satu pintu. CSP Kejaksaan Tinggi datang ke sana melaporkan tentang apa yang diketahui. Nah, tentang lapor ini ada peraturan yang mengatur. Artinya, silahkan kalau melapor itu siapa saja silahkan. Boleh gitu ya? Boleh. Namun kami punya acuan ataupun punya SOP, ada sandaran. Laporan ini akan kami tindak lanjuti kemana dan bagaimana. Tentu akan memenuhi syarat-syarat di sini sudah diatur oleh peraturan pemerintah. Itu PP 43 tahun 2018. Artinya harus memuat laporan bertanggungjawab. Laporan yang bisa dipertanggungjawabkan saya lihat sepintas, artinya baik orangnya, baik pun apa yang dia sampaikan. Artinya dia harus bertanggung jawab. Harus ada identitas, tidak seperti laporan gelap. Nah, nantinya bisa dipertanggungjawabkan, bisa saja yang bersangkutan kita minta keterangan.
menanyakan apa dimaksud dengan laporan saudara bla bla. Iya, iya. Kedua, tidak lepas juga tidak hanya narasi saja. Harus ada dokumen. Oke, Dokumen ataupun keterangan-keterangan mereka dapat. Bukan berarti mereka melakukan penyelidikan atau penyidik, tidak. Bisa mereka itu mewawancarai siapa saja bahwa ada 21 pekerjaan itu terjadi penyimpangan-penyimpangan. Iya. Nah, baru di sana kita mulai. Nah, jadi ada pengelompokan itu seperti di Kejaksaan Tinggi itu dari Januari sampai pada Desember ini data yang kami peroleh, laporan pengaduan dari masyarakat baik dari itu penggiat korupsi LSM atau pihak lain itu 1.739. Laporan ya Pak. Nah itu dia kan. Dan itu harus diproses. Diproses bukan berarti harus naik ke penyidikan, penyelidik, bukan. Ya. Harus diproses, dianalisa dan dilakukan telaahan. Apakah kriteria tersebut memenuhi sebagaimana yang disampaikan tadi PP 43 tahun 2018. Nah itulah prosedur. Itu formal. Tentu tidak masuk di kita masuk di materinya. Gitu kan. Ada kontak khusus mungkin Pak yang Ada bisa kita juga dihubungi? dari lengkap kita dari pengawasan silahkan saja masuk, ada kontak khusus intelijen, ada juga itu kan nanti keterbukaan informasi publik Oke. itu lakukan kan, datang langsung bisa. Nah, itu. Itu kan. Jadi pemirsa kalau pengen ngadu siap ke dokumen-dokumennya atau saksinya yang memang bisa memperkuat pengaduan pemirsa itu untuk tindak korupsi. Nah, kalau ke Pak Rian, Pak, ini sesuai dengan tema kita adalah Kejati Sumsel perkuat pencegahan dan penindakan korupsi. Atau ada program atau apa, Pak? Pencegahan seperti apa yang dilakukan oleh Kejati sendiri? Kalau untuk Kejati sendiri dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi ini, mungkin dalam minggu ini akan melakukan penyuluhan hukum ke instansi-instansi pemerintah, ataupun nanti pada saat hari puncaknya di tanggal 9 itu akan melaksanakan upacara, terus menyebarkan stiker kepada masyarakat. Karena ada juga dari bidang intelijen juga melakukan pemasangan sosialisasi melalui videotron ataupun banner-banner di sudut-sudut kota di Palembang ini. Jadi ini aksi nyata yang langsung diberikan ya, tidak hanya sebuah materi saja, tapi bentuk logonya begitu ya Pak ya, lalu biar masyarakat selalu akan ingat begitu bahwa korupsi itu membahayakan begitu. Benar-benar. Mungkin ada lagi Pak Umar yang selain program seperti itu kalau di hari korupsi nanti. Dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini tahun 2024, memang sudah ada kita arahan atau petunjuk dari pimpinan Kejaksaan Agung untuk di daerah. Ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan tentunya. Ya, tadi seperti disampaikan oleh Pak Kasitut, Pak Rian ya. Itu kita selain itu juga di samping ada penyuluhan hukum, ada penerangan hukum. Kita juga ada kegiatan seperti mungkin ada fokus ya, FGD, fokus group discussion. Mungkin dengan tema-tema dalam rangka penguatan komitmen kita dalam rangka pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Kemudian juga ada seperti diskusi-diskusi atau loka karya yang dilaksanakan baik antara kejaksaan dengan atau mitra-mitra kita kan, sesama aparat penegak hukum. Mungkin itu antara lain kegiatan yang dilaksanakan. Jadi memang sudah berbagai cara, berbagai lini juga ditempuh begitu ya, agar memang selalu diingat dalam otak bahwa korupsi ini nggak boleh dilakukan begitu Cak Susan. Jangan sekali-sekali, Rp1.000 jangan. Betul. Tidak halal. Cak Om bener. Tidak halal pemirsa makan pempek sih kok tidak kenyang makannya. Baik, kita ini ke Pak Haidirman lagi Pak, terkait dengan mungkin dari proses aduan sampai dengan penetapan tersangka dan juga hukuman yang akan diberikan, itu kurang lebih kurun waktunya biasanya berapa Pak yang dibutuhkan oleh Kejati Sumsel sendiri Pak? SOP ya diatur. Pertama dari Labdu kita akan melakukan telaahan itu selama 3 hari. 3 hari. 3 hari. Apa disimpulkan di sana oleh, karena ada tim Labdumas kita, artinya ada suatu tim yang akan melakukan telaahan terhadap Labdu tersebut. Nah, muncul kesimpulan nanti, saran dan pendapat kepada pimpinan tentunya, apakah ini bisa ditindaklanjuti ke penyelidikan atau tidak. Nah, apapun bentuknya,
pertanggungjawaban kita terhadap publik itu kan kita menyampaikan kepada pelapor bahwa laporan saudara sudah ditindaklanjuti bla 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 bla. Nah, masuk misalnya di penyelidikan. Nah, di penyelidikan itu diberikan waktu selama 30 hari. 30 hari melakukan penyelidikan, dan serangkaian penyelidikan itu sebagaimana kami sampaikan tadi, apa pentingnya supaya kita mengetahui apakah itu tindak pidana atau bukan. Bisa saja nanti tidak pidana tapi tidak pidana umum. Bisa saja ternyata perdata. Nah, itu kan. Nah, dari hasil penyelidikan itu 30 hari ke depan belum selesai, misal objek kendala, bisa diperpanjang. Nah, setelah kita temukan adanya tindak pidana, maka prosedur yang kita lakukan itu tentu itu kan kita melaporkan pimpinan, dilakukan expose demi kematangan itu. Jadi kalau sudah itu betul-betul sudah matang dan memang betul dari aspek yuridis, aspek lain sudah dipertimbangkan, maka dia naikkan ke penyidikan. Itu kan. Nah, begitu naik penyidikan itu meluas, tindakan penyidik itu berbeda dengan penyelidik. Penyelidik itu lebih dominan dia smooth, ya kan? Nah, itu. Nah, kalau penyidikan kata orang itu sudah terbuka ya, paksa. Nah, di sana penyidik akan melakukan pemanggilan, dibilang oleh Pak Asbisu tadi, ada kendala karena pemanggilan harus diatasi. Kalau tidak bisa menghadirkan, kita yang akan ke sana. Dan saksi sangat bergantung sekali dengan tindak pidana yang dilakukan. Banyak, bisa 30, bisa 80, bisa itu banyak sekali. Nah, selanjutnya serangkaian itu setelah lakukan penyidikan supaya kita mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap tindak pidana korupsi tersebut. Itu kan. Nah, itu. Jadi ada dokumen yang kita sita, ada lakukan penggeledahan, gitu kan, dan seterusnya. Nah, sehingga kita temukan di sana ada calon tersangka yang bertanggung jawab terhadap korupsi tersebut. Maka kita tetapkan ABCD tersangka. Nah, tetap berlanjut penyidikan itu melakukan upaya paksa kembali. Contoh kita melakukan penetapan tersangka, melakukan penangkapan dan melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Gunanya apa? Melakukan penahanan itu supaya mempermudah melakukan penyidikan. Yang kita takut nanti khawatir dia melarikan diri, akan menghambat penyidikan. Nah, itulah prosesnya serangkaian tersebut, sehingga nanti pada akhirnya berkas perkara itu sudah matang, artinya sudah lengkap. Nah, pasal yang kita pasang itu unsur-unsur deliknya mencukupi, misalnya dipenuhi seperti pasal 2 unsur deliknya setiap orang, gitu kan, melawan hukum, memperkaya diri sendiri, dan akhirnya negara rugi. Nah, unsur itu terangkum itu sudah terpenuhi semua, gitu kan. Baik di pasal 3, pasal 13, pasal 11, pasal 5, dan sebagainya, ada 13 pasal di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu orientasinya korupsi. Maka kita limpahkan ke penuntutan kepada Pak Rian yang bertanggung jawab terhadap penuntutan tersebut. Nah, itulah fasenya. Dan kita selesai. Secara formal selesai gitu. Melakukan penyidikan. Tapi karena kita ini sama di Pitsus. Jadi satu kesatuan tidak bisa terpisahkan. Hulu dan hilir adalah kami satu. Tidak ada pengelompokan, kamu adalah penyidik, kamu adalah penuntut. Tidak, karena fungsi kami setiap jaksa itu berwenang melakukan penyelidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi. Kalau penuntutan semua tindak pidana yang masuk ke Pak Rian itu dilakukan penuntut oleh kejaksaan. Kecuali peradilan militer, dan itu pun sudah ada kita speed mail, ada kolaborasinya, gitu kan. Nah, itu jadi semua tindak pidana yang terjadi maka dilakukan penuntutan oleh pihak kejaksaan Mandiri Pitsus. Dan juga itu prosesnya panjang tadi ya, Pak? Ya, itu prosesnya panjang. Sehingga bisa saja dalam satu tindak pidana 3 bulan, Pak. Gitu kan. Dalam SOP kita melakukan penyidikan itu 120 hari. 120 hari penyidikan saja, Pak, ya? 4 bulan. Nah, itu kan jadi tuntas jadi 4 bulan. Masuk di dalam SOP. Tadi kalau kita mau melakukan tindakan serangkaian itu di bawah 120 hari, maka kita masih ruang lingkup SOP. Karena rentetannya banyak, Pak, ya, banyak korupsi ini yang nak dicek, Pak. Ya,
dengan nangkap ayam ya. Iya, Kalau jinak dia mudah nangkap. alirannya kan kemana-mana ini Iya, Pak ya soalnya. iya, Pak, ya. iya, makanya itu kan. Kalau ayam hutan, saruh. Iya, iya, Nah, iya, itu. iya. Nah, ini kan dilimpahkan nih ke Ya, Pak Rian penuntutan. sebagai penuntutan. Di bagian Pak Rian sendiri, Pak, tantangannya seperti apa? Adakah misalnya tersangka ataupun yang diduga pelaku itu setelah diberikan penuntutan mereka jadi naik banding atau tidak terima? Seperti itu, Pak. Ya, jadi setelah perkara itu dilimpahkan ke kita, sebelum masuk tahap penuntutan itu ada namanya pra penuntutan. Di situ ada ditunjuk yang namanya jaksa peneliti. Jadi jaksa peneliti ini dia meneliti apakah hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik ini telah memenuhi secara material dan formil sudah terpenuhi. Nah, apabila ini sudah terpenuhi, maka ini kita nyatakan lengkap dan nantinya akan dilimpahkan ke pengadilan. Nah, dalam proses penuntutan di pengadilan, jadi karena di Kejaksaan Tinggi ini tidak melakukan penuntutan secara langsung, jadi ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, sesuai dengan di mana lokasi peristiwa itu terjadi. Makasih, Mbak. Seperti contohnya kalau korupsi itu dilakukan di kota Palembang, jadi penuntutannya kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri Palembang. Nanti Kejaksaan Negeri Palembang yang akan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Seperti itu. Nah, kalau masalah banding atau apa gitu, itu kan itu hak daripada setiap orang. Oke. Tapi ada Pak pernah kejadian atau Hampir ya Rata-rata. rata-rata hampir pasti mereka tidak puas terhadap ini putusan kan. Nah, Kadang banding juga datangnya dari kita juga sebagai jaksa ada juga. Oh gitu ya. Karena terhadap putusan dari pengadilan itu terlalu jauh hukumannya ataupun dalam penerapan pasalnya itu. Jadi memang hak itu diberikan baik itu kepada jaksa maupun kepada terdakwa. Iya. Jadi Kadang silakan gambling saja juga ya ya. kadang-kadang Iya, ya. Udah dituntut, aduh baik. Iya, tapi kata Pak Rian tadi silakan saja, itu haknya Iya, masing-masing ya benar. Pak. Iya. Yang jelas memang Kejati sudah punya bukti, sudah punya tuntutan, dan memang haknya nanti warga negara untuk banding atau tidak. Begitu, Iya, Pak benar Ustaz. sekali. Baik, pemirsa di rumah masih ada satu segmen lagi tentunya kita hari ini ngobrol tentang tema kita Hari Anti Korupsi Sedunia bersama Kejati Sumsel. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo, Palembang. Baik pemirsa, ini dia Halo Palembang kita hari ini masih bersama dengan Kejati Sumsel. Iya. Dan kita sudah ngobrol 2 segmen tadi, sudah diberikan edukasi juga terkait Benar. bahaya korupsi, regulasi mulai dari masyarakat bisa mengadukan apapun bentuk korupsi yang memang dianggap Iya. merugikan negara ya khususnya. Iya, Tapi benar. tadi harus ada berkas, dokumen, dan juga bukti-bukti yang kuat agar bisa masuk ke proses penyelidikan dan juga penuntutan nantinya. Iya. Nah, ini Pak Umar sedikit berbicara mengenai dalam sektor siapa saja sih Kejati ini bersinergi dalam mungkin pemerintahan, masyarakat atau apa untuk Kerjasama menegakkan kerjasama menegakkan yang namanya anti korupsi ini. Baik, terima kasih Cik Sasa. Susah. Susah, Pak. Pak terus ya. Baik, mungkin terkait mengenai apa kerjasama atau kolaborasi ya, Pak, ya, dalam rangka melakukan pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi. Memang selama ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ya, tentu di provinsi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah melakukan kegiatan atau MOU kerjasama baik dengan aparat penegak hukum yang ada di provinsi Sumatera Selatan, baik dari kepolisian, ya kan, kemudian juga dengan ada juga dari Masyarakat, pihak ya. masyarakat, ya kan, BPKP. atau kelompok ya kan, BPKP. BPKP Iya. yang ada di sini atau auditor ya. Nah, ini
tentunya ini dalam rangka kan membangun suatu kesepahaman bersama, Iya. baik dalam bertindak maupun ya kan, untuk meningkatkan ini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, jadi memang Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan saat ini juga sudah melakukan berbagai upaya, ya kan, yaitu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan. Tentunya hal ini ya berkaitan juga dengan misalnya seperti tindakan pencegahan. Nah, ini perlunya kita membangun suatu kesadaran masyarakat juga terhadap pengertian terhadap korupsi. Bagaimana kita tahu bahwa pengertian korupsi itu secara yuridis bagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengertian korupsi itu tidak semata-mata berkaitan dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, nah, tetapi juga itu berkaitan dengan adanya tindak pidana di situ, penyuapan, penggelapan, ya kan, pemerasan dalam jabatan, adanya penghilangan barang bukti dan gratifikasi. Nah, pentingnya masyarakat untuk memahami pengertian korupsi ini sehingga apa? Jadi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak semata-mata bersifat pencegahan dan pemberantasan, tetapi juga bersifat edukatif. Nah, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi ini tidak hanya memberikan dampak efek jerah dan daya tangkal, tapi juga ini berfungsi mendidik agar masyarakat itu malu melakukan korupsi. Nah, hal ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, baik di pemerintah maupun elemen masyarakat semua, untuk sama-sama kita membangun komitmen bersama agar korupsi di negara Indonesia ini benar-benar bisa diminimalisir. Intinya itu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin jadi istilahnya itu tidak cukup Kejati saja Pak ya, jadi memang harus ada juga campur tangan pemerintah setempat, masyarakat, aparat penegak hukum yang mungkin bisa memperlancar dari pemberantasan korupsi ini sendiri. Nah Pak Rian dan juga Pak Hidir, tadi kita sedikit ngobrol mengenai koruptor ya, bisa dibilang sudah koruptor nih, dia sudah ditangkap, sudah ada masa hukumnya. Tapi setelah itu dia setelah keluar dari situ masih oke-oke saja. Betul. Duitnya masih banyak. Nah, sehingga terciptalah pandangan dari masyarakat ini bahwa bagaimana sih hukum di Indonesia ini, katanya kalau koruptor itu dimiskinkan. Katanya ini masih oke-oke baik. Nah, seperti apa Pak? Mungkin masyarakat bisa tahu bahwa memang yang dirugikan ini berapa oleh negara itu yang memang harus dibayar sama koruptor. Baik saya. Ya, Oke. iya. Jadi begini, di dalam hal penindakan tindak pidana korupsi ini tadi terkhusus terhadap aset ataupun harta kekayaan para koruptor yang beranggapan masyarakat keluar masih banyak duitnya. Jadi apapun yang kita lakukan terhadap harta kekayaan tersangka kalau di penyidikan itu, tetap kita harus orientasi dalam penegakan hukum. Tidak bisa kita melakukan suatu tindakan-tindakan yang di luar dari aturan-aturan. Contoh, ternyata di dalam melakukan penyidikan tersebut detail sekali terinci bahwa yang bersangkutan melakukan korupsi merugikan negara misalnya 1M. Tentu ruang lingkup 1M itu yang dia harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu kan. Jadi kalau dia ada uang 5M, bayar tinggal Pak ya? Bayar 1M. Kan masih ada 1. Nah saat 4M itu tidak bisa kita katakan diambil juga, karena harus betul-betul ada dari aspek yuridis, ada keterkaitan antara tindak pidana korupsi. Maka kalau kita lihat tentu dengan sisa uang dia 4M itu masih dalam kehidupan wajar-wajar saja, dia kan masih bersahaja, hedon ya Pak ya? Masih hedon. Dan hak dia, kita pun tidak tahu juga harta itu dari mana. Bisa saja dari warisan, bisa saja. Nah, artinya apapun yang kita lakukan ini tentu harus mempunyai dasar-dasar hukum. Ada peraturan perundang-undang yang mengatur. Kalau tidak itu, tidak boleh kita melakukan suatu
tindakan hukum, kita orang hukum sendiri, lalu kita mengabaikan aturan-aturan yang ada di dalam tersebut. Nah itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Jadi dasarnya memang atas yang sudah dibuat tertulis begitu Iya, ya betul. Pak. Jadi memang Kejati juga tidak mungkin sekonyong-konyong langsung ambil semua gitu, nggak bisa ya. benar. Jadi memang dilihat dari kasusnya kerugian negara berapa kerugian itu negara. yang harus dipertanggungjawabkan Tanggung oleh si Oleh yang pelaku. Nah kalau kita ke Pak Rian lagi nih, Pak Rian terkait dengan biasanya sering langsung berhubungan dengan tersangka atau juga pelaku Pak. Mungkin ada nggak sih Pak motivasi yang memang biasanya ditemukan gitu oleh pelaku? Mungkin ada kesempatan kah karena korupsi atau ada tawaran kah atau seperti apa Pak biasanya? Jadi biasanya Niat pertama dia lagi kesempatan, karena ada kesempatan, terus niatnya juga. Ada juga karena ketidaktahuan. Oh, ada juga. Ada juga karena ketidaktahuan, sehingga bukan tanpa disadarinya dia Iya. dia ikut melaksanakan jadi. Padahal dia tidak menikmati ya, Pak ya. Ada yang juga. tidak menikmati, ada yang menikmati juga. Berarti dia tidak Oke. tahu apa yang menikmati itu. Iya, tidak menikmati itu udah tahu nih ya, tanda tangan kayaknya. Contohnya untuk kontrak pekerjaan misalnya Oke. kan, Benar. kontrak pekerjaan karena misalnya harus di situ harus ada 4 orang yang bertanda tangan, Betul. yang ini jadi dia ikut juga seperti itu. Nah, saya nyambung yang disampaikan Pak Hidirman tadi. Jadi untuk berapa kerugian yang ditanggung itu biasanya pada saat penuntutan, misalnya ada kerugian negara 1 miliar misalnya kan. Nah itu di dalam penuntutan itu biasanya kita kenakan uang pengganti. Ada pidana tambahan berupa uang pengganti. Misalnya si A dari kerugian negara 1 miliar itu dia terbukti menikmati 500 juta misalnya. Oke. Nah, di situ kita kenakan dia untuk membayar uang pengganti sebesar 500 juta. Dan apabila di dalam tempo waktu 1 bulan setelah Tidak putusan tidak melakukan pembayaran, maka harta bendanya dapat disita untuk menutupi Memenuhi. uang pengganti. Oke. Dan apabila tidak dibayar juga, itu diganti dengan pidana penjara. Jadi bertambah lagi pidananya. Nah, Seperti Pak ini itu. menarik. Jadi kalau misalnya sudah dibayar nih, itu nggak dikena pidana Pak ya? Atau tetap? Pidana pokoknya tetap, Oh, pidana pokoknya, tapi pidana tambahannya yang hapus. Kalau uangnya tadi yang tidak bisa dikembalikan baru diganti dengan pidana yang Ya, setelah tambahan upaya lagi pidana. penyitaan aset-asetnya. Oke, jadi Midun, kalau Midun kena... Kok Midun? Oh iya, iya. Kasih contoh yang lain Iya, aja. iya, iya. Jadi pemirsa. Ya, pemirsa saja ya. Jadi kalau misalnya pemirsa kena, bayar kerugian negara, pidananya juga tetap jalan Ya, hukumnya. Nah, jangan berpikir bayar baik sudah tidak ada kena hukuman, tidak ya Pak ya? Jadi ada pidana pokok, ada pidana tambahan, pidana pokok, pidana badan. Udah itu ada uang pengganti, dialternatifkan uang pengganti tidak bisa bayar, akan diganti dengan pidana penjara. Ada lagi satu, disubsidiarkan denda, Ya. sama juga, tidak bayar denda, subsidi diganti dengan kurungan. Nah tapi bagi kita mulai dari penyidikan tetap berupaya untuk mengembalikan kerugian negara. Jadi filosofisnya penegakan hukum itu kan harus ada manfaat. Iya, benar. Ada manfaat, artinya bukan berarti tidak penting dipidana penjara, bukan demikian. Tidak kalah penting bahwa uang itu harus kembalikan kepada negara. Ya. Nah itu ada manfaat dan efek tentu perekonomian kita, kesejahteraan masyarakat kita menjadi baik. Benar. Itu kan, nah itu yang kita inginkan di sana. Oke. Itu kan pidana tetap jalan, tapi pengembalian harus. Iya, Makanya kita sita, kita geledah, gitu. Iya. Itu salah satu upaya. Oke, nah jadi memang salah satunya pemberantasan korupsi itu ya untuk mesejahterakan ujung-ujungnya Iya, kita memang juga betul. masyarakat ya Pak ya. Betul. Negara Kita juga. mendukung pembangunan ini. Ya. Artinya dengan seperti yang kita kemarin, kita perlu kami sampaikan sedikit di sini. Kemarin ada kita pengembalian kerugian negara itu yang sudah kita cita itu ada 22 miliar 500 itu kan. Wow. Itu berbentuk uang dan ada juga berbentuk aset. Kemarin 150 tapi berbentuk aset. Jadi kita sudah di atas 200 ya. Banyak sekali. Nah itu penting. Ya. Penting sekali bagi kita bahwa
itulah sumbangsi kita buat negara ini. Kita kembalikan. Tadi itu masuk APBN. Iya. Balik lagi ke kita sama-sama ini. Gitu kan? Nah, tidak hanya pajak saja. Iya. Nanti PNBP. Jadi begitu kan meluas, bisa ada APBN nanti mau nyumbang apa terserah kan pemerintah pusat. Sudah, Apa yang sudah diambil dikembalikan. Dikembalikan lagi. benar, haknya Makanya negara, penindakan itu mengembalikan seperti semula. Ya. Iya. Tidak dilebihkan, tidak dikurangkan. Pak. Iya, itu tetap kembali duit balik lagi. Iya. Dia dibalik lagi sudah penjara kalau jero. Iya, Nah, penjaranya balik itu. jadi dia kembali kepada semula. Iya. Ah, Baik. Cak mana caranya Pak berantas lah kalau ya motor ini. Baik, ini terakhir kita ke Pak Umar selaku Aspitsus ya. Kejati Sumsel. Pak, boleh diberikan himbauan ke masyarakat agar lebih sadar hukum lagi Pak dan juga menjauhi yang namanya korupsi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Cek Madun. Ya. Nah, benar itu Pak. Benar ini, memang Midun tuh selalu melekat di hati Bapak. Oh, Suster nggak lupa. Susah nggak lupa. Silakan Bapak. Silakan. Baik, mungkin dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024 ini, kami dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ingin menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat, mungkin masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Mari kita berkomitmen dan bekerja sama dalam rangka menegakkan penegakan hukum terkait dengan pemberantasan dan penindakan tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya tidak lepas daripada dukungan atau peran serta masyarakat juga. Tentunya tugas ini tidak bisa kita laksanakan sendiri sebagai aparat penegak hukum, tentunya perlu dukungan dan peran serta masyarakat seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Hal ini guna menciptakan kondisi atau stabilitas di wilayah Provinsi Sumatera Selatan untuk kesejahteraan di wilayah Sumatera Selatan. Nah, tentunya juga hal ini perlu adanya juga pemahaman dan sikap ya, atau pemahaman yang sama. Tentunya bagaimana kita juga harus bisa melakukan upaya-upaya pencegahan sehingga tidak terjadi adanya perbuatan yang menyimpang atau yang melanggar hukum terkait dengan perbuatan-perbuatan korupsi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Eca. Mungkin ada teman-teman nanti mungkin yang akan menambahkan. Baik, itu himbauan langsung dari Pak Asisten ya, bahwa memang kita harus sadar hukum, menjauhi dari hal-hal yang terkecil juga, dan semoga juga mungkin Kejati Sumsel ke depannya lebih banyak lagi Pak ini mengungkap kasus-kasus korupsi yang merugikan negara. Korupsi. Betul, semangat tapi Pak ya, karena ini sepertinya tanggung jawab dan tugasnya makin banyak. Tantangannya besar sekali ya korupsi ini ya. Betul. Iya. Sekali lagi terima kasih buat Pak Rian, Pak Hairin, dan Pak Haidirman dan juga Bapak Umar Yadi sudah hadir di sini memberikan ilmu. Betul, ini yang belajar bermanfaat. 4 SKS sudah hari ini. 4 SKS sudah hari ini ya, untuk kita juga dan juga pemirsa. Betul, dan pemirsa jangan lupa terus saksikan Halo Palembang yang hadir setiap hari pastinya dari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kita terus menghadirkan narasumber yang inspiratif, menambah ilmu juga untuk kita semua. Akhir kata saya Miro Ristia. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.